Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Anissa Salsabila, kelas Beta 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario B dari blok 6. Saya akan memulainya dengan pembacaan outline, di mana outline yang pertama itu adalah menentukan masalah, kemudian yang kedua menentukan prioritas beserta alasan, yang ketiga adalah mencari analisis masalah beserta jawaban, yang keempat adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah pembacaan kerangka konsep. Berdasarkan outline, saya akan memulai dari menentukan masalah. Di sini saya akan menentukan masalah per kalimat. Jadi kalimat pertama, Tuan A 18 tahun datang ke klinik karena mengeluh badan dan matanya terlihat kuning. Semenjak 1 hari yang lalu disertai demam, serta semenjak 1 minggu yang lalu. Itu merupakan masalah. Kemudian kalimat kedua, Tuan A mengeluh mual dan muntah dan tidak nafsu makan serta nyeri pada perut di bagian kanan. Itu merupakan masalah. Saat BAB, warna tinja Tuan A seperti dempul dan warna urinnya seperti teh pekat. Itu merupakan masalah. Kemudian Tuan A tinggal di asrama di Indralaya dan banyak teman Tuan A yang juga mengalami keluhan yang sama. Itu merupakan masalah. Riwayat imunisasi dasar Tuan A lengkap, itu merupakan fakta. Kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium itu merupakan masalah. Dan dokter menyimpulkan bahwa Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus, itu merupakan masalah. Kemudian beralih kepada outline yang selanjutnya, itu menentukan prioritas masalah yang utama beserta alasan. Saya memilih kalimat terakhir di mana dokter menyimpulkan bahwa Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemungkinan disebabkan. Dokter menyimpulkan saya memilih kalimat terakhir sebagai prioritas masalah yang utama dikarenakan saya memilih kalimat terakhir sebagai prioritas masalah yang utama karena kalimat tersebut dapat menyebabkan gejala karena diagnosis dokter tersebut. Saya memilih kalimat yang terakhir sebagai prioritas masalah yang utama dikarenakan pada kalimat terakhir terdapat diagnosis dokter, di mana penyakit itu dapat menimbulkan gejala-gejala lainnya seperti mual dan muntah, tidak nafsu makan, hepatomegali, dan lain-lain. Kemudian outline yang ketiga adalah pembacaan analisis masalah dan juga alasan dan juga. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan pembacaan analisis masalah beserta jawabannya. Di sini saya akan memulai dari per kalimat. Jadi ada Jadi dimulai dari analisis masalah. Dimulai dari analisis masalah kalimat pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah mekanisme ikterik pada sklera dan kulit? Jadi sebenarnya iktera ini ada 3. Yang pertama ada ikterus prahepatik, ikterus pascahepatik, satunya lagi adalah ikterus hepatoseluler. Ikterus prahepatik itu terjadi apabila produksi bilirubin meningkat dan terjadi dikarenakan hemolisis sel darah merah. Kemudian yang kedua ada ikterus pascahepatik. Ini terjadi apabila bendungan saluran empedu menyebabkan bilirubin naik. Jadi bendungan pada saluran empedu itu menyebabkan konsentrasi bilirubin naik. Nah, nanti bilirubinnya itu akan regurgitasi kembali ke dalam hati dan masuk ke dalam peredaran darah. Nanti dia akan menuju ke ginjal dan ekskresikan oleh ginjal nanti sehingga dia bisa mewarnai urin seperti itu. Nah, tetapi karena adanya bendungan di dalam saluran empedu ini, pengeluaran bilirubin ke saluran pencernaan khususnya usus itu jadi berkurang sehingga tinjanya tuh bisa berwarna dempul. Kemudian selanjutnya ada ikterus
Kemudian selanjutnya ada ikterus hepatoseluler. Ini terjadi apabila terdapat kerusakan pada hepar. Nanti bilirubin direct akan naik dan terdapat bendungan lagi di hepar. Bilirubin ini terjadi karena kerusakan sel hati. Nanti hal ini terjadi dikarenakan kerusakan pada sel hati. Nanti bilirubin direct akan Hal ini terjadi karena kerusakan pada sel hati dan menyebabkan bilirubin direct meningkat sehingga terdapat bendungan juga di hepar. Nanti bilirubin akan regurgitasi ke dalam sel hati, masuk ke sel darah, diekskresikan di ginjal dan akan dikeluar di urin. Sebenarnya ini tuh terakhirnya siklusnya sama dengan ikterus pasca hepatik. Nah, kenapa sih sklera sama kulitnya itu bisa berwarna kekuningan? Karena kan nanti ada siklus yang mana dia akan masuk ke dalam saluran darah. Nah, hal ini menyebabkan sel darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh dan menyebabkan warna kekuningan pada seluruh tubuh individu tersebut. Kemudian pertanyaan kedua adalah keterkaitan demam dan skenario. Jadi definisi demam sendiri adalah peningkatan suhu tubuh inti akibat penyetel ulangan termostat hipotalamus. Nah, biasanya hal ini terjadi karena infeksi virus, bakteri, toksin, bakteri. Nah, mekanismenya adalah yang pertama itu apabila seseorang menelan fagosit. Fagosit itu akan mensekresikan pirogen. Pirogen ini akan beredar ke hipotalamus untuk picu neuron-neuron menghasilkan prostaglandin. Nanti prostaglandin ini akan setel ulang termostat hipotalamus dan menyebabkan suhu tubuh kita menjadi tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan analisis masalah pada kalimat kedua. Pertanyaan pertama adalah, apakah keterkaitan mual, muntah, tak nafsu makan dengan kasus? Jadi disebabkan dari bilirubin direct tadi yang kurang di dalam usus, jadi gangguan produksi empedunya itu sedikit, hanya sedikit produksi empedunya dan menyebabkan pencernaan lemak berlangsung lama sehingga lambungnya meregang dan memicu rangsangan dari saraf parasimpatis dan simpatis sehingga menimbulkan rasa mual. Kemudian saya akan menjelaskan analisis masalah dari kalimat ketiga. Pertanyaan pertama adalah proses pembentukan warna urin normal. Nah, jadi diawali dari penuaan eritrosit, di mana eritrosit itu adalah umurnya 120 hari masuk ke hepar. Nanti saat masuk ke hepar dia akan dirombak oleh histiosit, dipisahkan antara hemoglobin dengan protein-protein penyusunnya. Nah, nanti yang menjadi protein itu kan dipisah antara protein penyusun eritrosit dengan hemoglobin. Nah, protein penyusun eritrositnya ini akan dirombak menjadi eritrosit baru, sementara hemoglobinnya akan dipecah menjadi Fe, hemin, dan juga globulin. Hemin ini nanti akan dibuang dalam bentuk bilirubin. Nanti bilirubin akan dioksidasi menjadi biliverdin, biliverdin akan dioksidasi kembali menjadi bilirubin, dan menyebabkan konsentrasi itu menjadi jernih. Nanti setelah jernih dia akan dikirim ke ginjal. Nah, nanti akan dikeluarkan lewat urin. Nah, itu namanya urobilin. Urobilin sendiri bisa berubah menjadi sterkobilin. Sterkobilin itu adalah proses pewarnaan yang nanti akan masuk ke usus kita dan akan menyebabkan pewarnaan pada feses seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimanakah patologi pembentukan warna urin dan feses yang abnormal? Di mana di skenario ini dijelaskan bahwa urinnya itu berwarna kuning pekat sementara fesesnya itu berwarna dempul. Jadi mekanisme awal terjadinya itu seperti yang saya sudah dijelaskan di pertanyaan ikterik tadi, warna kuning itu berada di seluruh tubuh kita. Nah, terus hal itu menandakan bahwa bilirubin itu masuk ke dalam sel darah. Nanti akan mengalir ke seluruh tubuh. Hal semua ini disebabkan oleh adanya bendungan saluran empedu yang menyebabkan bilirubin meningkat. Nanti bilirubin yang meningkat itu kan akan ke peredaran darah, dialokasikan ke peredaran darah, kemudian diberikan ke ginjal, kemudian diekskresikan oleh ginjal dan dibuat untuk pewarnaan urin. Sementara karena bendungan itu juga alokasi
alokasi bilirubin ke usus itu tuh berkurang sehingga menyebabkan fesesnya menjadi dempul. Kemudian saya akan menjelaskan analisis masalah kalimat yang keempat, di mana di situ kemudian saya akan menjelaskan analisis masalah kalimat keempat. Pertanyaannya pertama adalah bagaimanakah epidemiologi hepatitis A? Yang pertama itu inkubasi 15-50 hari, tapi rata-rata itu 30 hari. Kemudian kolerasi dengan dia tuh berkolerasi juga dengan sanitasi. Dia tuh berkolerasi juga dengan sanitasi. Dia juga kemudian dia berkolerasi dengan sanitasi dan juga rumah tinggal dari individu tersebut. Nah, tidak ada penularan maternal neonatal. Jadi ibu dan anak itu tidak bisa saling menularkan. Kemudian saya akan membacakan analisis masalah kalimat kelima. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah tanda vital yang ditunjukkan penderita hepatitis A? Nah, jadi menurut pengetahuan saya, penderita hepatitis A ini dapat didiagnosis hepatitis A apabila tanda-tanda vitalnya itu berada jauh di atas batas normal. Contohnya di sini ada bilirubin direct dan indirect yang berada di atas normal. Kemudian nilai SGOT dan SGPT itu di atas normal. Karena normalnya nilai bilirubin indirect sendiri, karena normalnya nilai bilirubin karena normalnya nilai bilirubin direct sendiri adalah 0 sampai 0,4 mg per desiliter. Kemudian bilirubin total itu normalnya 0,3 sampai 1 mg per desiliter. Nah, apabila kemudian nilai SGOT-nya itu yang normal 5 sampai 40 unit per liter serum. Dan sedangkan nilai SGPT-nya adalah 7 sampai 56 unit per liter serum. Intinya, apabila tanda vitalnya jauh di atas normal, hal tersebut dapat menjadi indikasi terjadinya hepatitis A. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimanakah mekanisme terjadinya hepatomegali dan keterkaitannya dengan organ sekitar. Jadi yang pertama, hepatomegali ini memiliki keterkaitan dengan inflamasi umum. Jadi itu hepatomegali itu biasanya berkaitan dengan dampak virus hepatitis. Diawali dengan masuknya mikroba ke dalam tubuh. Nah, nanti kerusakan yang disebabkan mikroba itu akan diketahui oleh sel tubuh. Contohnya makrofag, dendrit, dan sel mast. Nanti sel tersebut akan hasilkan sitokinin yang mengatur respon radang. Nanti beberapa protein plasma yang bereaksi terhadap mikroba itu bakal sebabkan aliran plasma dan pengumpulan leukosit menuju tempat mikroba berada. Jadi semua antibodinya tuh kayak mengumpul di tempat mikroba berada. Nanti hal tersebut akan mengaktifkan leukosit. Dan leukosit akan memfagosit mikroba. Tetapi efek samping dari fagosit dari leukosit ini dapat merusak jaringan normal, contohnya seperti tanda kardinal panas, warna kemerahan, bengkak, dan juga nyeri. Nah, hal ini menyebabkan kondisi pembesaran abnormal pada hepa. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis masalah kalimat ke-6. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah angka normal pemeriksaan lab di atas? Di sini didapatkan angka SGOT yang normal itu pada laki-laki 0 sampai 50 unit per liter serum, sementara untuk perempuan adalah 0 sampai 35 unit per liter serum. Hal tersebut dua-duanya sama seperti SGPT. Dan bilirubin direct dan indirect sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana terjadinya peningkatan SGOT dan SGPT di dalam darah? Nah, sebenarnya tes darah dari SGPT dan SGOT ini berarti dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kedua enzim tersebut di dalam plasma darah.
Nah, normalnya itu kedua enzim transaminase ini beradanya di dalam sel. Tetapi apabila jaringannya rusak, nanti isi selnya tuh akan keluar ke dalam plasma darah. Sehingga apabila terjadi kerusakan jaringan, dapat dideteksi transaminase. Sehingga normalnya, kedua enzim transaminase ini berada di dalam sel. Namun apabila terjadi kerusakan jaringan, isi sel tersebut akan keluar ke dalam plasma darah. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa apabila kadar transaminase di dalam plasma darahnya banyak atau melebihi normal, itu berarti terjadi kerusakan jaringan. Contohnya itu kalau di dalam skenario ini adalah jaringan hati. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimanakah patofisiologi hepatitis A? Jadi diawali dari virus yang masuk ke saluran pencernaan. Nanti virus tersebut akan ke aliran darah menuju ke hati melalui vena porta. Nanti akan ada invasi ke parenkim hati. Nanti di sel parenkim itu dia akan bereplikasi atau memperbanyak diri sehingga sel parenkim rusak. Sel parenkim yang rusak akan merangsang inflamasi. Ditandai dengan banyak hal tadi, seperti agregasi makrofag, kemudian dia pembengkakan. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan ductus biliaris tertekan sehingga aliran bilirubin direct itu terhambat dan terjadi penurunan bilirubin ke usus terjadi penurunan bilirubin ke usus yang menyebabkan fesesnya akan terlihat dempul. Nah, karena tidak seimbang antara bilirubin di sel hati, nanti akan terjadi refluks balik. Refluks balik tersebut nanti akan masuk ke dalam plasma darah. Refluks balik tadi nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah, dan pembuluh darah itu nanti akan masuk ke ginjal dan akan dikeluarkan berupa urin. Kemudian saya akan membacakan outline yang selanjutnya itu ya. Kemudian saya akan membacakan outline selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulan, Tuan A alami hepatitis virus akut akibat virus hepatitis A. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kerangka konsep yang sudah dibuat. Jadi pertama, Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemungkinan disebabkan oleh virus hepatitis A. Hal tersebut disebabkan oleh kontaminasi virus yang berasal dari pengaruh sanitasi dan juga makanan. Hal ini menyebabkan kerusakan sel hepatosit. Nah, kerusakan sel hepatosit ini dapat menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama, kerusakan sel hepatosit ini dapat memicu beberapa mekanisme. Yang pertama, aktivasi neutrofil dan makrofag yang dapat merangsang sel endotel hipotalamus untuk meningkatkan asam akaridonat. Hal ini memicu pengeluaran prostaglandin dan mengaktifasi kerja termostat hipotalamus. Hal ini yang menyebabkan Tuan A ini demam. Kemudian, kerusakan sel hepatosit juga menyebabkan kerusakan fungsi hati. Hal ini menyebabkan bilirubin tidak sempurna dikeluarkan sehingga tidak terjadi keseimbangan antara bilirubin. Kemudian, kerusakan sel hepatosit ini juga dapat mengalami Kemudian, kerusakan sel hepatosit ini juga dapat menyebabkan hiperplasia, di mana akan menyebabkan obstruksi pada kanalikuli biliaris dan hepatomegali. Saya akan menjelaskan mekanisme keduanya secara bergantian. Yang pertama, obstruksi pada kanalikuli biliaris. Itu akan menyebabkan gangguan ekskresi empedu ke usus, sehingga fesesnya akan berwarna dempul. Nah,
Gangguan ekskresi empedu ke usus ini juga menyebabkan bilirubin kembali ke sirkulasi atau nama lainnya adalah regurgitasi. Nanti bilirubin dikembalikan ke sirkulasi ini akan meningkatkan kadar bilirubin di dalam darah, dan hal ini dapat menyebabkan sklera dan kulit ikterik atau berwarna kekuningan. Nah, peningkatan kadar bilirubin di dalam darah ini juga meningkatkan garam empedu di dalam darah, sehingga diekskresikan oleh ginjal dan keluarlah berupa urin yang berwarna pekat. Sel hepatosit lain mengalami hiperplasia juga menyebabkan hepatomegali. Hepatomegali itu adalah pembengkakan hati. Hepatomegali ini dapat mendesak lambung sehingga HCl meningkat, menghasilkan respon namanya muntah mual, mulutnya terasa pahit sehingga muncullah kondisi tidak nafsu makan. Hepatomegali ini juga menyebabkan luka visceral dan terjadilah nyeri tekan pada abdomen. Kerusakan sel hepatosit ini juga dapat menyebabkan nekrosis sehingga kenaikan kadar SGOT dan SGPT di dalam darah. Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa SGOT dan SGPT meningkat di dalam plasma darah disebabkan karena adanya kerusakan jaringan. Nah, itu dapat disebabkan oleh kerusakan sel hepatosit. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.